Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode 87, bagaimana kabarnya? Baik, hari ini kita lanjutkan materi kita berikutnya, yaitu tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Silakan saksikan video berikut ini. Ya, untuk siswa level 7, kita kembali belajar IPS. Melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Nah, kalian siapkan diri kalian, siapkan waktu kalian untuk belajar. Relax aja, nggak perlu pusing-pusing, nggak perlu merasa terbebani dan lain sebagainya. Kalian belajar dengan ceria, dengan bahagia. Nggak perlu ada embel-embel pengen mengerti dan lain sebagainya. Karena belajar hakikatnya hanya untuk membuat kalian menjadi manusia seutuhnya. Jangan terbebani dengan target-target, harus bisa dengan pelajaran yang Bapak berikan dan lain sebagainya. Yang penting kalian sudah mengikuti pelajaran ini dengan serius, dengan penuh semangat, dengan hati kalian mengikuti pelajaran ini. Siapkan waktu kalian, karena pelajaran Bapak agak cukup panjang kali ini. Bapak akan membahas materi mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Untuk itu, persiapkanlah fisik kalian, mental kalian untuk menyaksikan video yang lumayan panjang ini. Baik. Nah, negara kita, tempat tinggal kita dulunya adalah kerajaan, di mana manusia di dataran Nusantara ini pernah melewati fase-fase menjadi negara kerajaan sebelum menjadi negara republik seperti sekarang ini. Fase itu yang kita lewati pada zaman dahulu. Mungkin apabila nanti bumi masih ada sekitar ribuan jutaan tahun kemudian, mungkin sistemnya akan berbeda. Mungkin tidak akan ada lagi negara, sistem negara kesatuan, sistem republik dan sebagainya. Ya. Karena dahulu pun kita berbentuk negara kerajaan, bukan negara. Nah, sekarang, tahukah kamu apa nama kerajaan pertama yang berdiri di Indonesia? Oh, siapa yang tahu? Kerajaan apa aja? Apakah kerajaan Majapahit, kerajaan Kutai, Sunda Empire, atau kerajaan Keraton Agung Sejagat? Oh, ada yang tahu? Iya, kita lihat. Nah, ini dia kerajaan yang pertama kali ada di Indonesia. Namanya Kerajaan Kutai. Berdiri sekitar tahun 350 sampai 1605 Masehi. Cukup panjang juga kerajaan ini berdiri. Nah, seperti apa sih kerajaan ini? Nah, Kerajaan Kutai ini berada di daerah Kalimantan. Ini ada pulaunya ya, Pulau Kalimantan di Kutai Kartanegara, dekat Sungai Mahakam. Berdiri sekitar abad kelima, merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia. Terletak di Muara Kaman di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Nama-nama Raja Kutai diantaranya Kudungga, Asmawarman, dan Mulawarman. Kegiatan ekonomi masyarakat Kutai antara lain dengan peternakan, pertanian, dan perdagangan. Inilah asal muasal profil dari Kerajaan Kutai Kartanegara. Nah, ada 7 buah yupa untuk mengetahui sejarah Kutai ini. Ya. Yang pertama, yupa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan. Dibuat pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Prasasti yupa ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Setelah kerajaan Kutai ada lagi kerajaan Tarumanegara. Ini berdiri sekitar 358 sampai dengan 669 Masehi. Nah, cukup singkat sih ya, cuman berapa tahun? Kalau itu cuman sekitar 300 tahunan. Nah, lebih singkat dari kerajaan yang tadi, Kerajaan Kutai. Nah, ini ya daerahnya terletak mungkin sekitar ada di
Jawa Barat ya, Jawa Barat. Ini kerajaan Tarumanegara ini. Berdiri sekitar abad kelima, merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Sumber sejarah diketahui dari prasasti-prasasti catatan seorang musafir Cina yang bernama Fa Hien. Kehidupan masyarakat Tarumanegara, mata pencariannya adalah bertani dan berdagang. Barang yang diperdagangkan adalah culak badak, kulit penyu, dan perak. Untuk memajukan bidang pertanian, adanya pembangunan irigasi dengan cara menggali sebuah saluran sepanjang 6.112 tumbak atau kurang lebih sekitar 11 km. Saluran itu berfungsi sebagai irigasi juga untuk mencegah bahaya banjir. Inilah profil dari kerajaan Tarumanegara ya. 7 buah prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara. Yang pertama, ini ada prasasti kebun kopi, prasasti Ciaruten, prasasti Pasir Awi, prasasti Jambu, prasasti Muara Ciantan. Ini Bapak sebutkan hanya 5 saja, nanti kalian cari lagi 2 laginya ya. Raja yang terkenal adalah Purnawarman yang dikenal sebagai raja yang gagah berani, tegas, jujur, adil, dan arif dalam memerintah. Ia juga dekat dengan para Brahmana dan rakyatnya. Nah, jadi raja yang terkenal itu adalah sebutnya Raja Purnawarman atau yang bernama Purnawarman. Lalu ada kerajaan Sriwijaya. Berdiri sekitar abad ke-7 sampai abad ke-13. Nih, profil kerajaan Sriwijaya nih. Berdiri sekitar abad ke-7 Masehi dan merupakan salah satu kerajaan besar di Indonesia. Terletak di Palembang, di dekat pantai dan di tepi Sungai Musi. Masyarakat Sriwijaya hidup dengan bertani. Namun karena berdekatan dengan pantai, maka perdagangan menjadi cepat berkembang. Kemudian, perdagangan menjadi mata pencarian pokok masyarakat Sriwijaya. Sriwijaya mempunyai armada angkutan laut yang kuat dan mampu menguasai kawasan perairan Asia Tenggara, perairan di Laut Natuna, Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa. Wah, ini lumayan luas juga ya. Terbentang antara Asia Tenggara di sana ya. Asia Tenggara itu Pulau Sumatera, Jawa, cukup luas juga ternyata kerajaan Sriwijaya ini. Bahkan Kalimantan juga ya. Nah, ini adalah peninggalannya. Sumber sejarah yang diperoleh dari seorang pendeta Cina, I Xing, dan prasasti yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang diantaranya yang pertama, ini prasasti dari dalam negeri ada prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuwo, Talaga Batu, Kota Kapur, Karang Berahi, Palas Pasema Amogahapasa. Susah banget namanya ya. Kalau dari prasasti luar negeri itu prasasti Ligor, prasasti Nalanda, prasasti Canton, Berahi, dan Jaya. Peninggalan-peninggalan dari kerajaan Sriwijaya nih, seperti ini prasastinya. Lalu raja yang terkenal dari kerajaan Sriwijaya adalah Bala Putra Dewa. Bala Putra Dewa. Ia memerintah sekitar abad ke-9 Masehi. Pada abad ke-11, kerajaan Sriwijaya mulai mundur disebabkan dengan adanya penyerbuan besar-besaran ke wilayah Sriwijaya oleh Raja Rajendra Chola dari Chola Mandala, India. Jauh juga ya. Pada tahun 1317, pada tahun 1377, armada laut Majapahit menyerang Sriwijaya. Serangan ini mengakhiri riwayat kerajaan Sriwijaya. Berarti Sriwijaya itu takluknya oleh kerajaan Majapahit. Nah, ada juga kerajaan Mataram kuno sekitar tahun 752 sampai dengan 929 Masehi. Ini kurang lebih 1 abad lebih aja ya. Mereka berkuasa, tidak begitu lama ya. Nah, ini kerajaan Mataram kuno nih berada di sekitar Provinsi Jawa Barat nih. Sama seperti tadi Tarumanegara mungkin. Ini kalau dari petanya.
Berdiri pada pertengahan abad ke-8, diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dari Hindu dan dinasti Sailendra dari Buddha. Sumber sejarah diperoleh dari prasasti peninggalannya, seperti prasasti Canggal, prasasti Kalasan, prasasti Ligor, prasasti Nalanda, prasasti Klurak, dan prasasti Mantiasi. Kehidupan politik diwarnai dengan pemerintahan dua dinasti yang silih berganti. Berdasarkan prasasti Canggal diketahui Mataram kuno mula-mula diperintahkan oleh Raja Sanna, kemudian digantikan oleh Raja Sanjaya yang bijaksana. Raja Sanjaya kayak nama temen nih, tangga namanya Sanjaya. Lalu ada kerajaan Mataram kuno, ini apa namanya, lanjutan yang tadi. Setelah Raja Sanjaya, Mataram kuno diperintah oleh Rakai Panangkaran. Rakai Panangkara mendukung adanya perkembangan agama Buddha. Ia membangun sebuah candi di Kalasan untuk Dewi Tara dan sebuah biara untuk para pendeta agama Buddha. Mataram kuno terpecah menjadi dua, namun perpecahan itu tidak berlangsung lama dan dapat dipersatukan kembali dengan adanya perkawinan Rakai Pikatan, yaitu keluarga Sanjaya, dengan Pramodawardhani, yaitu keluarga Syailendra. Pada masa pemerintahan Pikatan, Pramodawardhani, wilayah Mataram berkembang luas meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berarti mereka memperluas kekuasaannya, yang tadinya hanya di Jawa Barat melebar ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dyah Balitung memerintah pada tahun 898 sampai dengan 911 Masehi, yang membawa Mataram kuno mencapai puncak kejayaan. Raja Daksa memerintah tahun 910 sampai dengan 919 Masehi. Raja Tulodong memerintah tahun 919 sampai dengan 924 Masehi. Sri Maharaja Rakai Wawa memerintah tahun 924 sampai dengan 929 Masehi. Sedangkan Empu Sintok memindahkan pusat kerajaan ke Jawa Timur setelah meletusnya gunung berapi dan penyerangan oleh kerajaan Sriwijaya. Kehidupan ekonomi masyarakat bersumber dari pertanian dan juga mengembangkan kehidupan maritim dengan memanfaatkan aliran sungai Bengawan Solo. Bidang kebudayaan yang beragam, Mahindo meninggalkan candi-candi seperti Kompleks Candi Dieng, Kompleks Candi Gendowongso, dan Candi Prambanan. Yang beragama Buddha meninggalkan stupa seperti Borobudur, Mendut, dan Pawon. Jadi yang Hindu itu ninggalinnya candi-candi, ya, yang beragama Buddha ninggalinnya seperti Borobudur, Mendut, dan Pawon. Lalu ada kerajaan Medang. Medang apa Medang? Medang gitu ya. Tahun 929 sampai dengan 1045 Masehi. Wow, ini prasastinya ya. Ini ada gambarnya nih. Seperti roket nih. Keren. Empu Sintok adalah pendiri dinasti Isyana, kerajaan Mataram periode Jawa Timur. Sekaligus sebagai raja pertama bergelar Sri Maharaja Rakai Hino Sri Isana Wikrama Dharma Tunggadewa. Terletak di dekat Jombang di tepi Sungai Brantas. Ada prasastinya di sini. Prasasti Pucangan, Anjuk Ladang Prada, Limus, Siraketing, Gurara, Semangaka, Silet, Turun Hyang, Gandawakuti, dan sumber lainnya yang dari Cina dan India. Ini digambar, ini adalah prasasti Anjuk Ladang Prada. Nih kerajaan Medang ini adalah raja-rajanya ya, yang pendiri-pendirinya. Ada Empu Sindok tahun 929 sampai 948 Masehi. Lalu ada Sri Isyana Tunggawijaya, Sri Makutawang Swardana, Sri Dharma Wangsa Teguh Anantawikrama, dan Airlangga. Nah, kerajaan ini adalah Arca Airlangga dalam perwujudan Wisnu Manunggangi Garuda. Kayak burung Garuda nih, burung Garuda zaman dulu nih arcanya nih ya. Keren.
Ini daerah kekuasaan Medang, ya. Itu sekitar Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Ya, cukup luas juga nih daerah kekuasaannya. Termasuk di sana ada Madura juga ya. Pada tahun 990, Dharmawangsa mengadakan serangan ke Sriwijaya sebagai upaya mematahkan monopoli perdagangan Sriwijaya. Upaya ini mengalami kegagalan. Pada tahun 1016, Raja Murawari menyerang Dharmawangsa saat Dharmawangsa sedang melaksanakan perkawinan antara putrinya dengan Erlangga, putra Raja Udaya Bali. Ya, peristiwa ini menewaskan Dharmawangsa dan seluruh keluarga raja. Hanya Erlangga yang berhasil menyelamatkan diri dan bersembunyi di Wonogiri atau hutan gunung bersama Norotama, yaitu pengikutnya, dan hidup sebagai seorang pertapa. Erlangga dinobatkan menjadi raja menggantikan Dharmawangsa oleh para pendeta Buddha pada tahun 1019. Ia segera mengadakan pemulihan hubungan baik dengan Sriwijaya. Erlangga membantu Sriwijaya ketika diserang oleh Raja Colomandala dari India Selatan. Selanjutnya, tahun 1037, Erlangga berhasil mempersatukan kembali daerah-daerah yang pernah dikuasai oleh Dharmawangsa. Erlangga juga memindahkan ibu kota kerajaannya dari Daha ke Kahuripan. Jadi lumayan hebat juga Erlangga ini ya, hebat, sangat hebat. Berarti dia saat kerajaannya runtuh ya kembali mampu mendirikannya. Erlangga lolos dari serangan dan berhasil kembali membangun kerajaannya yang telah hancur. Pada tahun 1042, Erlangga menyerahkan kekuasaannya pada putrinya yang bernama Sang Rama Wijaya Tunggadewi. Namun putrinya itu menolak dan memilih untuk menjadi seorang petapa dengan nama Ratu Giri Putri. Selanjutnya Erlangga memerintahkan Empu Barada untuk membagi dua kerajaan, yaitu Panjalu dengan ibu kota Daha dan Jenggala yang beribu kota di Kahuripan. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya perang saudara di antara kedua putranya yang lahir dari selir. Kerajaan Medang banyak bergantung kepada pelayaran dan perdagangan. Pada masa pemerintahan Erlangga, pelabuhan Hujung Galuh di Muara Kali Berantas diperbaiki dan kemudian menjadi bandar perdagangan yang ramai. Dibangun pula bendungan Waringin Sapta yang difungsikan untuk mengairi sawah-sawah penduduk dan mencegah luapan Kali Berantas. Kisah Mahabharata disadur dalam bahasa Jawa kuno atau dalam masa Dharmawangsa. Masa pemerintahan Erlangga, Empu Kanwa mengubah kitab Ajudawihaha. Lalu ada Kerajaan Kediri, berdiri sekitar tahun 1045 sampai 1221 Masehi. Nah, ini peta-petanya Kerajaan Kediri, kekuasaannya sekitar Jawa Timuran berarti gitu. Berawal dari pembagian kerajaan oleh Erlangga menjadi Janggala dan Panjalu atau Kediri yang hanya dibatasi oleh Sungai Berantas. Setelah Erlangga wafat tahun 1049 Masehi, terjadi perang antara Janggala dan Panjalu yang berakhir dengan kekalahan Janggala yang kemudian mempersatukan perpecahan antara Panjalu dan Janggala. Nah, inilah sumber prasasti sejarah Kerajaan Kediri. Prasasti Padelegan, prasasti Panumbangan, prasasti Hantang atau Ngantang, prasasti Talan, dan prasasti Desa Jepun. Ini yang ada di gambar adalah prasasti Hantang. Ada beberapa raja yang memerintah di Kediri. Ada Raja Jayawarsa, Jayabaya, Sarwewara, Gandara, Kameswara, Kertajaya. Kehidupan ekonomi, hasil utama pertanian adalah beras. Pelayaran armada Laut Kediri yang cukup tangguh. Benda-benda yang diperdagangkan adalah emas, perak, gading, kayu cendana, dan hasil bumi lainnya. Perkembangan seni, dituliskan kitab sastra, kitab Baratayuda, kitab Krisnayana, kitab Samardahana, dan kitab Lubdaka. Ini yang ada di gambar adalah kitab Batara Yuda.
Kerajaan Kediri sendiri mencapai puncaknya pada masa Jayabaya tahun 1135 Masehi. Jayabaya berhasil memadamkan kekacauan, dibuktikan adanya prasasti Hantang yang memuat tulisan Panjalu Jayati atau Panjalu menang. Ini foto dari Raja Jayabaya ya. Sangat gagah ya rajanya ya. Berwibawa sekali. Namun seperti kerajaan-kerajaan yang lain, kerajaan Kediri pun akhirnya juga berakhir ya. Kekuasaan kerajaan Kediri berakhir pada masa Kertajaya. Pada masa Kertajaya terjadi pertentangan karena raja berlaku sombong dan berani melanggar adat. Para Brahmana mencari perlindungan kepada Ken Arok, penguasa di Tumapel pada tahun 1222 Masehi. Ken Arok menyerang dan mengalahkan Kediri. Jadi kalau rajanya tamak, sombong, ya akan runtuh juga rajanya ya. Seperti kalian ya, kalian jangan sombong. Kalau nanti kalian menjadi pejabat, menjadi pemerintah, menjadi presiden misalnya suatu saat nanti, jangan sombong. Kalau sombong nanti akan jatuh seperti raja pada masa Kertajaya ini ya. Mereka sombong dan berlaku semena-mena, akhirnya mereka jatuh. Lalu ada kerajaan Singosari atau kerajaan Singasari kalau tulisannya di sini ya. Itu sekitar tahun 1222 Masehi sampai dengan 1292 Masehi. Nah, ini peta penyebaran kerajaan Singasari. Nah, kerajaan Singasari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Sumber sejarah diperoleh dari kitab Pararaton, kitab Negara Kertagama, dan beberapa prasasti seperti Prasasti Balawi, Maribong, Kusmala, dan Muala Malurung. Tumapel semula hanya sebuah daerah bawahan kerajaan Kediri yang dikuasai oleh seorang aku atau kepala daerah bernama Tunggul Ametung. Kemudian digulingkan dari kekuasaannya oleh Ken Arok, bawahannya Tunggul Ametung, dan menjadi aku baru. Inilah contoh atau gambar dari Candi Singasari. Pada saat Ken Arok menguasai Tumapel, di kerajaan Kediri terjadi perselisihan antara Raja Kertajaya dan para Brahmana. Atas dukungan para Brahmana, Ken Arok melakukan serangan ke Kediri. Perang melawan Kediri meletus di desa Ganter dan Kediri berhasil dikalahkan. Ken Arok mendirikan kerajaan Singasari dan menjadi raja pertama dengan gelar Sri Rangga Rajasa Sang Amur Wabumi. Ini patung Ken Arok. Gagah mengepal tangannya. Terlihat sekali bahwa potongan tubuhnya adalah potongan yang berani. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Kertanegara. Kertanegara berhasil memperluas kekuasaan ke beberapa daerah, diantaranya Bali, Kalimantan Barat Daya, Maluku, Sunda, dan Pahang. Pada tahun 1275 Masehi, tentara kerajaan melakukan ekspedisi Pamalayu untuk menggoyahkan kerajaan Sriwijaya dan juga bertujuan untuk menahan serbuan tentara Mongol pimpinan Kaisar Kubilai Khan yang melakukan perluasan wilayah di Asia Tenggara. Kubilai Khan mengirim armada Mongol ke Pulau Jawa untuk menaklukkan Kertanegara. Sebagai persiapan, Kertanegara mengirim bala tentaranya ke luar Jawa. Perang ini tidak terjadi karena Kertanegara telah meninggal pada tahun 1292 Masehi akibat serangan dari Jayakatwang, keturunan Raja Kediri. Kehidupan ekonomi kerajaan Singasari bersumber dari pertanian dan perdagangan. Nah, sampai juga nih di kerajaan Majapahit. Itu sekitar periode tahun 1293 sampai dengan 1500 Masehi. Nih, kerajaan Majapahit. Wah, ini kerajaan yang paling berwibawa ya, menguasai hampir seluruh daerah Nusantara. Atau hampir seluruh Nusantara, ini udah seluruhnya kali ya.
seluruh negara Indonesia pun merupakan bagian dari kerajaan Majapahit ini. Hanya Indonesia ini merupakan negara yang paling banyak dulunya itu bekas kerajaan Majapahit. Luas sekali, kerajaan yang sangat berwibawa, menguasai dari Sabang sampai Merauke, bahkan Malaysia, Thailand juga dulunya adalah merupakan kerajaan Majapahit. Berdasar ini peta wilayahnya kekuasaannya berdasarkan Nagarekertagama. Kerajaan Majapahit berdiri sekitar tahun 1293 Masehi dan dianggap sebagai kerajaan Hindu Budaya yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Sumber sejarahnya adalah di kitab Pararaton, kitab Sutasoma, kitab Negara Kertagama, Prasasti Gunung Butak, Prasasti Kudadu, Prasasti Belambangan, Prasasti Langgaran. Adalah contoh atau gambar dari kitab Negara Kertagama. Munculnya kerajaan Majapahit erat hubungannya dengan keruntuhan kerajaan Singasari. Raden Wijaya merupakan menantu Kertanegara yang berhasil meloloskan diri dan mendapat pertolongan dari Arya Wiraraja, Bupati Sumenep, agar mendapat pengampunan dari Jayakatwang dan diberi tanah di hutan tarik dekat Mojokerto. Daerah tersebut kemudian diberi nama Majapahit. Raden Wijaya menyusun kekuatan untuk menyerang balik Jayakatwang dengan bantuan tentara Mongol, akan tetapi Raden Wijaya juga berbalik menyerang pasukan Mongol. Wah, ini berarti berkhianat dia ya, minta bantuan, habis itu nyerang balik. Keberhasilan mengalahkan Jayakatwang dan menghancurkan tentara Mongol mengantarkan Raden Wijaya menjadi penguasa di Jawa Timur dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Perkembangan kerajaan ini tahun atau sekitar abad ke-13. Luas banget dia ya, Filipina juga. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa Hayam Wuruk, yaitu tahun 1350 sampai 1389 Masehi, yang dibantu oleh Gajah Mada. Menurut kitab Nagara Kertagama, daerah kekuasaan Majapahit yaitu Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, termasuk Singapura dan sebagian wilayah Kepulauan Filipina. Dalam bidang ekonomi, Majapahit berkembang menjadi negara agraris dan negara maritim. Sebagai negara agraris, Majapahit terletak di daerah pedalaman dan dekat dengan aliran sungai. Sangat cocok untuk pertanian dengan hasil utamanya adalah beras. Untuk meningkatkan pertanian, dilakukan pembuatan saluran pengairan, bendungan, dan pemanfaatan lahan pertanian secara bergiliran. Sebagai negara maritim, Majapahit memiliki armada laut yang kuat, sehingga mampu mengawasi seluruh perairan di Nusantara. Beberapa kota pelabuhan pusat perdagangan pada zaman Majapahit antara lain Canggu, Surabaya, Gresik, Sedayu, dan Tuban. Nah, ini adalah bidang sastra ya, yaitu kitab Negara Tagama, kitab Sutasoma. Lalu di bidang seni banyak bangunan candi telah dibuat, Candi Penantaran dan Sawentar di Blitar, ada Candi Tigawangi dan Surawana dari Pare dan Kediri, Candi Tikus, Trawulan, Mojokerto, dan sebagainya. Ini banyak candi-candinya nih ya, peninggalan dari kerajaan Majapahit. Nah, ini penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit. Berakhirnya pemerintahan Hayam Wuruk. Terjadinya perang saudara, perang Paragreg pada tahun 1401 sampai dengan 1406. Meluasnya pengaruh Islam pada saat itu. Serangan pasukan Demak di bawah pimpinan Adipati Unus. Nanti akan kita bahas bagaimana kerajaan Islam masuk ke Indonesia dan jenis-jenis kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang dipertanyakan nanti
boleh nanya ke Bapak langsung ya. Bapak tidak berharap kalian memahami materi ini secara menyeluruh, tapi Bapak berharap bahwa kalian mampu memanfaatkan apa yang kalian dapat menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat. Semoga dengan materi ini menambah khasanah keilmuan kalian. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama mencari tahu mengenai materi yang kita bahas. Jangan ragu, jangan panik, jangan risau. Kalian tetap harus belajar dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Jangan lupa, apabila ada materi yang tidak kalian pahami, silahkan ditanyakan via Japri. Atau kalian bisa mencari dari sumber-sumber lain yang lebih kredibel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.